Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas contoh soal tentang subnetting pertama. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar tentang subnetting dan saya akan kasih contoh soalnya itu. Oh, sebelum kasih contoh soalnya ini di video pertama ada kesalahannya. Jadi alamat IP-nya 192.168.1.1 ini sampai dengan 126 ya. Yang ini 192.168.1.1 sampai dengan 256 ya untuk ruangan kedua. Untuk ini terbalik nih. Ruangan pertama. Ruangan pertama untuk jadi untuk untuk ruangan pertama, untuk ruangan kedua. Nah, oke. Oke, kita lanjut videonya yang kedua. Nah, video yang kedua saya akan kasih contoh soalnya yang kedua yaitu 172.172.16.10 Nah, kemudian slashnya kita kasih contoh katakanlah 26 ya. Di video yang pertama kita sudah coba mencari untuk slash yang 25 ya, prefix 25. Nah, 192.168.1 untuk prefix 25. Nah, video kedua ini bagaimana caranya kita untuk mencari untuk prefix 26 ya. Nah, seperti biasa sama yang kita cari yang pertama yaitu kita akan mencoba mencari total IP. Total IP. Kita akan mencari total IP-nya. Terus subnetting, subnet mask, salah subnetting, subnet mask. Terus kita mencari IP network juga. IP network, terus kita mencari IP broadcast. Kemudian IP rank, IP rank. Nah, jadi kita akan mencari semua di sini. Jadi kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast dan IP rank. Oke, langsung saja kita cari mencari total IP-nya. Caranya sama, untuk mencari total IP ada caranya adalah 32 dikurangi prefix. Prefix dalam hal ini prefixnya yang kita pakai yaitu prefix 26, berarti 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Sekarang kita harus mencari yang 2 pangkat 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kita harus mencari 2 pangkat 6. Di mana 6 ini 6 ini kita dapat dari 32 dikurangi prefix. Prefixnya yaitu 26. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. 20. Nah, jika teman-teman bingung mengenai perpangkatan, nah, kita bisa mulai dari sini. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Terus 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Pangkat 8 sama dengan, tinggal kali 2 aja ya, berarti 8. 2 pangkat 9. Oh, salah, 2 pangkat 8, terbalik. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, terbalik. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan, tinggal kali 2 berarti 16. Dan 2 pangkat 5 di sini 32. 2 pangkat 6. Pangkat 6, 32 kali 2 yaitu 64. Dan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. 2 pangkat
7 sama dengan 2 pangkat 7 kali 2 berarti 128. 2 pangkat 8 sama dengan 256 gitu. Jadi caranya ya tinggal kali 2 aja, tinggal kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau misalkan mau dihitung satu per satu juga bisa, caranya berarti kan 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 1 ya 2 kali. Kita coba cek kalkulator kalau nggak percaya. Jadi 2 pangkat sampai seterusnya ya. Jadi 2 kali 2 4 dikali 2 8 dikali 2 16 di 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu akan seperti itu ya. Jadi untuk jadi jika teman-teman bingung tentang perpangkatan bisa dihafalkan ini aja, tabel yang ini. Jadi biar lebih mudah. Kemudian IP address itu juga mentoknya di 2 pangkat 8 ya, 256. Walaupun ini masih bisa 2 pangkat 9, kita lanjutin aja 2 pangkat 9 gitu. 2 pangkat 9 tinggal dikali 2, 256 kali 2 gitu. Tapi kita nggak usah ngitung sampai sampai 2 pangkat 9 sampai 512 gitu. Jadi ini cukup sampai 2 pangkat 8 saja. Nah, total IP sudah kita dapat. Sekarang selanjutnya kita mencari subnet masknya. Untuk mencari subnet mask sama seperti sebelumnya, yaitu 256 dikurangi total IP. Total IP di mana total IP-nya ini adalah 64. Nah, 64. Nah, yaitu kita dapat 256 dikurangi 64, yaitu kita dapat 192. Nah, kemudian jadi subnet masknya adalah 255 255 255 255 192 seperti ini. Kemudian kita akan mencari IP network ya. Nah, ingat-ingat bahwa IP network itu adalah IP pertama. Jadi selalu dimulai dari 0. Nah, di di sini saya akan coba cari blok subnet berikutnya dulu. 0 ditambah total IP 0 ditambah total IP 64. Nah, kita bisa mencari blok subnet berikutnya lagi, yaitu 64 ditambah total IP. Berarti 64 ditambah 64 berarti blok subnet berikutnya adalah 128. Nah, kita bisa mencari blok subnet berikutnya lagi juga, yaitu 128 ditambah 64. Berarti kita dapat 64 dapat dari mana ya? Yaitu 64 itu adalah total IP. Jadi untuk mencari IP net blok subnet berikutnya yaitu 64 ditambah total IP. Di sini total IP-nya adalah 64, berarti 64 ditambah 64 128. 128 ditambah 64 berarti kita dapat blok subnet berikutnya yaitu 192. Nah, untuk blok subnet berikutnya lagi berarti ditambah 60 kita tambah lagi total IP jadi 192 ditambah total IP-nya 64. Jadi kita dapat 256. Nah, 256 ini sudah mentok ya. Jadi udah nggak bisa ditambah lagi. Nah, kenapa nggak bisa? Karena IP versi 4 itu hanya mentok di 0 sampai 255. Nah, kemudian kita di sini tinggal mencari IP broadcast-nya. Nah, IP broadcast-nya kita tinggal kurangi 1 dari network setelahnya. Jadi 64 dikurangi 1, kita dapat IP broadcast-nya 63. Kita ingat-ingat lagi ya. Jadi seperti ini. IP broadcast ini adalah IP terakhir ya. Ini IP network, IP pertama. Jadi biar nggak lupa kita kasih ini. Nah, IP network adalah IP pertama. IP pertama
biar enggak ya. Nah, IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, biar enggak seperti ini ya. Nah, biar rapih kelihatannya. Nah, jadi untuk mencari IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1. Jadi kita dapat 63. Kenapa dikurangi 1? Karena itu udah rumusnya. Jadi di sini selanjutnya juga kita mencari IP bracket selanjutnya yaitu 128 dikurangi 1. Kita dapat 127. Dan 192 dikurangi 1 kita dapat 191. Nah, kemudian 256 dikurangi 1 kita dapat 255. Nah, jadi di sini kita punya 4 blok subnet ya. Blok subnet itu artinya adalah row IP yang bisa dipecah gitu. Jadi bisa dipakai untuk beberapa ruangan. Contohnya di sini 0 sampai 63 untuk ruangan pertama. Ini untuk ruangan kedua 64 sampai 127. Untuk ruangan ketiga 128 sampai 191. Untuk ruangan keempat 192 sampai 255. Contohnya gitu. Ini untuk blok subnet gitu. Jadi kita bisa membagi beberapa IP address ini menjadi beberapa ruangan gitu. Untuk di slash 26 ini kita hanya bisa membagi 4 ruangan aja ya. Jadi nggak bisa lebih dari 4 ruangan. Beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita juga sudah mencari blok subnet ya, yaitu kita hanya bisa memakai cuma 2 buah blok subnet. Sedangkan untuk slash 26, slash 25 hanya bisa 2 buah blok subnet. Sedangkan di slash 26 kita bisa memakai 4 buah blok subnet atau 4 buah ruangan. Ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga, ruangan keempat, seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan soalnya nih. Nah, soalnya di sini adalah 172.16.1.100. Nah, titik 100 ini adalah kita masuk di blok subnet kedua, karena di 0 sampai 63 enggak sampai ya. 100 ini berarti masuknya di sini ya, 64 sampai 127. Berarti kita masuk di blok subnet kedua atau di ruangan yang kedua. Nah, jadi networknya adalah 172.16.10.64. Ini untuk networknya, IP network. Kemudian untuk broadcastnya adalah 172.16.10 titik sampai dengan di ruangan kedua 127. Nah, jadi perlu teman-teman ingat semuanya ya. Jadi IP network dan IP broadcast ini, IP network dan IP broadcast ini selamanya tidak akan pernah bisa digunakan. Nah, IP yang bisa digunakan itu adalah IP berapa, Mas? Nah, IP yang bisa digunakan masuknya dalam IP rank. IP rank adalah IP yang bisa digunakan. Nah, IP yang bisa digunakan yaitu IP-nya adalah sebelum network, sesudah network dan sebelum broadcast. Nah, IP yang bisa digunakan yaitu 172.16.60.60 sampai dengan 172.16.10.126. Jadi IP yang bisa digunakan atau IP rank yang bisa digunakan yaitu sesudah network dan sebelum broadcast ya. Jadi 172.16.10.63 sampai dengan 126. Ini aja. Oke. Inilah. Oke, sekian videonya. Mungkin kalau kurang jelas bisa diulang-ulangi lagi. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke video berikut.